Nih mohon maaf nih bang, ini rahasia yang jarang aneh buka. Kenapa aneh berani? Karena aneh berpikir di depan aneh tuh, itu bang, jadi ngebangkitin energi itu. Benar. Malah mereka minggir bang, di Gunung Lawu bang, ini lagi rame nih. Jurik, iya beneran lagi pada ngelumpi, lagi pada main kartu. Demi Allah bang, gua samperin, gua kencingin. Gua mau kencing nih bang. Mana nih setan mulu. Nih di belakang lihat kan, pada banyak banget. Dalam hati gua mana mungkin ada orang di sini rame lagi pada pakaian Jawa. Gua bilang, minggir gua mau kencing. Demi Allah bang. Demi kaki. Kita kedatangan tamu di rumahnya dari tim komedi pantun. Ini kalau boleh tanya, ini asal muasal sampai terbentuknya komedi pantun tuh kenapa bang? Apa karena emang pada seneng bikin pantun terus baring lawak gitu apa gimana bang? Coba ya, gue ditanya. Oke, jadi gini, di komedi pantun itu kita awalnya memang dari teman-temannya, ada teman Jamal nih, teman-teman kebetulan nih, teman-teman SMP semua, mereka kalau nongkrong tuh lumayan banyak gitu, ada beberapa orang yang masih eksis. Terus tiba-tiba kayak yang, gimana kalau Jamal ide ngomong kalau kita bikin konten, oke mah, sekali-sekali boleh lah kita bikin daripada kita nongkrong cuma hanya nongkrong nggak punya kegiatan positif. Akhirnya kita coba tuh bikin cari-cari ide apa ya, lumayan lah ada 2 atau 3 hari kita ngobrol mikir akhirnya terus tuh coba gimana kalau kita bikinin sesuatu yang harus ada pesan positifnya sama mengangkat suatu kebudayaan gitu, yang memang kebudayaan itu ya kalau di Jakarta ya Betawi lah ya. Kebetulan emang orang-orang ini banyak Betawi semua nih, muka Betawi semua. Orang tradisional, bukan internasional. Jadi Itu orang barat. ini barat nih bule, karena ada sering berjemur aja. Ani Kanada bang, sorry bang. Ani Kanada. Oh kan ada. Portugal. Kakak suka naik sepeda ya. Portugal banyak Portugis bapaknya tengah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi akhirnya terus tuh kita bikin celotehan aja bang, kita bikin satu kayak yang gini, kayak yang gimana caranya kita main, karena bukan pemain juga, kita juga bingung kalau mau harus berakting yang profesional, agak sulit sebenarnya dari pengalaman, sama mereka juga belum pernah syuting. Akhirnya udah kita bikin dari satu kalimat aja kayak yang pantun, itu lebih unik kayaknya untuk bisa dijadiin satu dialog ya, minimal kalaupun yang nggak lucu tapi dari kalimat pantunnya lucu kan jadi menarik sebenarnya. Jadi ketolong lah, kita coba bikin satu sequence. Awalnya cuma satu adegan aja, jadi kayak datang mereka pakai pantun nanya misalnya, habis itu setelah nanya ujung-ujungnya mereka ceng-cengan aja, selesai. Cuma satu sequence awalnya gitu. Kita bikin 1 episode, 2 episode, 3 episode, dan pas 5 episode tuh lumayan alhamdulillah ya responnya ya. Dari 2 episode pun sebenarnya udah lumayan responnya. Dan karakter banyak dulu untuk karakter. untuk karakter. Banyak komentar yang panjangin dong bang kalau bisa, karena saya baru mau ketawa udah habis gitu. Jadi emang wah kayaknya menarik nih kentang gitu ya. Justru memang awal konsepnya kayak gitu, kita pengen bikin biarin sesuatu yang orang nonton YouTube nggak usah terlalu lama, yang penting setelah nonton lucu senang gitu. Tapi karena memang banyak permintaan itu, akhirnya udahlah kita coba bikin relasi yang panjang. Udah mikir malah ya. Terus soal ide nama-nama karakter nih, karena menyangkut teman-teman misalnya kayak wah nih kita mesti punya variasi karakter yang banyak gitu. Akhirnya ya udah bikin itu, ada namanya macam-macam, ada RT kadut. Coba kenalin dulu deh. Kenalin dulu. Kita kenalin satu dulu ya. Oke, ini coba perkenalkan dari sini. Siapa nama sampean? Kalau karakter, gue di sini jadi RT Kadut, ya, yang kepala sukunya kampung Nyengir kalau dibilang. Jadi datang harus nyengir ya. Datang harus nyengir. Kalau nama asli sih Muhammad Mansur, nama asli. Betawi juga. Tapi Kadut apa tuh maksudnya Kadut? Nah, dikasih nama Kadut bukan ular ya, bukan berkadut. Itu katanya kagak ngudut-ngudut gitu. Jadi bilang RT Kadut. Gitu. Jadi ini sebenarnya bukan permintaan dari kita pribadi, emang dari penulis naskahnya tuh Bang Jemski, ya dia ngatur dah tuh menulis naskah.
ya kita terima aja. Tapi alhamdulillah ya responnya bagus. Emang rata-rata kan awal-awal tadi dibilang awal episode kita lagi nyari karakter nih. Ternyata karakternya udah nemu satu-satu nih. Ya alhamdulillah statusnya Tekadut. Karakternya belum. Kadut tuh Ah. karakternya kayak gimana? Apa buaya apa gimana? Tahu gue sih buaya tuh. Buaya darat. Masih lagi ya. RT kan. Kalau karakter RT di sini, gue ya orangnya rada iseng. Ya. Kalau dibilang buaya, ya itu anggapan orang aja kali. Tapi tetap gue bikin Tapi itu laki-laki ya biasanya. Jadi ya gitu, iseng. Jadi iseng dan akhirnya banyak yang ngesengin gitu dari warganya. Kayak gitu. sekarang kenalin dari ujung lagi sana. Oh gue nih? Iya dong. Oh, iya kan. Nama gue Rudi aslinya. Cuma karakter gue tuh dibalik, jadi idur gitu. Ditambahin lagi tuh sama penulis naskah tuh midur. Apa nih? Oh mimpi sambil tidur. Kayak gitu. Emang karakternya doyan mimpi sama kita Iya, tidur mulu ya. tidur mulu gitu kan. Ngayal mulu di pos. Kebanyakan juga dapat perannya begitu-gitu aja mimpi aja gitu kan. Benar. Di sini gua kebetulan ya pemanis lah gitu kan. Ya bersyukur bisa gabung di Komedi Pantun. Keinginan pribadi pengen bikin begini-begini konten lah gitu ya. Kayaknya disambut nih, dapat telepon nih dari James gitu kan. Lo mau main nggak lo di Komedi Pantun lo gitu kan? Oh ngapain gue nih James ya. Terus nggak lama gue dateng, ya jadilah berapa episode gue main di sini gitu kan. Ya begitu aja lah kira-kira. Lanjut nih. Lanjut dong, gantian nih, orang Inggris kan. Barat. Lu barat daya kan. Di sini gue berperan sebagai Udin Sales, tapi nama keren gue Wawan Bule. Tahu nih Bule ya? Gara-gara udah karambol ya. Gara-gara kerambul ya. Di sini gue sebagai Udin Sales karena emang gue idealis orangnya nih, nggak boleh ngeliat peluang yang ada bisnisnya gitu. Jadi dikit-dikit gue nawarin barang mulu nih, yang penting ada untung gitu. Itu apa jadi jual Apa ya? aja gue jual, apa aja jadi duit gitu. Makanya jadi namanya Udin Sales. Yang penting asal komplek asal dapet gitu. Gila yang lucu ya. Yang penting kita bisa nyengir gitu aja. Benar. Oke, mungkin itu aja ya. Kita lanjut ke yang lainnya ya. Sama gue. Oh, gue. harus tuh. Assalamualaikum. Kalau gue Jamski ya bagian ngacak-ngacak cerita nih berdua kadol nih. Mengeker. Ya awal mulai sih gue lah yang pengen anak-anak tuh nongkrong bareng, bisa happy dan ada hasilnya dan bisa kita tonton bareng-bareng kan gitu. Nah, ngobrol, semua setuju. Ya udah, bentuklah Komedi Pantun. Iya. Gitu. Nah, awal-awal tuh nyari karakternya agak susah ya, Bang. Gitu, Bang. Awal kita gimana? Uban dulu ya, Uban sama Gopar ya. Awalnya Ubah sama Gopar. Jadi kita calling Gopar, set, dia nggak tahu mau apa, kita suruh datang, set, datang, ngapain gue? Syuting. Tidak nggak tahu cerita gimana, nggak ngerti. Emang awalnya kita tuh nggak konsep kayak yang udah kita tulis mau bikin apa, enggak. Datang dulu siapa yang main, kita pikirin apa ya kira-kira konten yang lucu, yang mungkin bisa dimainin sama dua karakter yang datang, misalnya siapa aja nih, udah kita ngalir aja tuh terjadi. Itu sampai berapa episode, sampai lama-lama sampai 8 episode lah. Sebelum masuk durasi panjang kita masih yang Untuk karakter. on the spot aja, semua cerita apapun on the spot. Kendalanya itu, kita udah bikin cerita, ya kan? Tiba-tiba pemain yang nggak bisa datang, ya kan? Udah tuh langsung on the spot, rubah cerita. Siapa yang ada? Siapa yang ada nih, udah langsung kita take, ya kan? Waktunya cuma Sabtu Minggu kalau kita mau syuting. Nah, Tapi kalau punya keluarga tuh kadang-kadang bingung mau ninggalin dia kerja Senin sampai Jumat dia kerja. Sabtu sama Minggu kan mau nggak mau keluarga nih, harus dipilih tuh syuting sama keluarga. Karena kalau ada janji sama keluarga susah, udah nggak bakal ada syuting. Ya kita lebih baik yang enak aja, maksudnya di sini Komedi Pantun tuh nggak mau batasin. Pokoknya kita ngakalin apapun yang terjadi, siapapun yang ada kita coba mainin dari yang ada.
bahkan ya bisa berubah tuh yang dialog yang tadi buat ini kita bikin ternyata oh udah lo aja yang megang dialog ini gitu karakternya gitu. Jadi emang on the spot aja semua. Ngalir ya. Ngalir tuh. Dan gue sih sebagai director juga, sebagai editor juga ya lumayan sih memang agak sedikit apa ya banyak tricky dalam mengedit yang kira-kira ya maklum lah karena kita di sini basicnya memang bukan pemain, bukan komedian juga, bukan sesuatu yang memang disanggar juga, jadi banyak faktor yang sangat amat sulit di lapangan sebenarnya. Apalagi yang kita bikin genrenya adalah komedi. Karena komedi itu sesuatu yang kadang sulit banget untuk bisa kita sampaikan agar orang bisa senyum aja lah. Target kita emang awalnya nyengir. Jangan ketawa. Kalau ketawa lagi mafia coklat. Iya, udah tua-tua. Pemainnya udah pala 4 semua nih. Udah Tapi copot repot ya. Takutnya gitu, makanya udah jalan. Yang penting kita punya kegiatan positif dan kita senang-senang aja sih. Kayak gitulah bang, kita nyoba. Mantap. Gua tambahin ya, itu sebelumnya kan yang pas tour ya? Ya, pastor. Ide-ide sudah lama, cuman dapatnya tuh pas saat pandemi loh. Awal-awal pandemi, nah emang kita banyak kegiatan berkurang kan? Iya, pas Ya banyak kan? kosong juga. Banyak kosong, kita ngapain nih? Ya udah kita kumpul-kumpul, tapi ada karya yang kita hasilin. Betul, betul. Memang kita sifatnya menghibur seperti Cari kegiatan cari kegiatan. Kita ngapain di sana kan? Saat pandemi seperti ini. Iya, Gitu. kalau kayak gue kayak banyak nganggur aja. Sebenarnya anggota di sini tuh anggota IKJ, tapi pakai S. IKJ semua ini. Gue kagak jualan lu. Bukan. Ikutin callingan Jamal. Callingan Jamal. Setiap Jamal calling, shooting, baru datang semua. Ikutin keluarga Jamal. Iya, boleh juga. Bisa aja lupa. Bisa aja gayung. Jadi kita bahas soal masalah gitu. Ya kan? Adik bentuk komedi pantun, ya udah sekarang kita coba jalan bareng semua. Ya mudah-mudahan sih ya semua pada seneng lah nonton dan kehibur gitu. Amin. Nyengir lah, bisa nyengir lah dari kita. Nyampein pesan-pesan baik, nyampein gimana caranya kebudayaan Betawi untuk pantunnya masih tetap terlestarikan dengan kita bikin sesuatu gaya yang memang ya kita kemas dengan komedi. Tapi ya bismillah aja lah. Yang penting tujuan kita benar, kita pengen bikin orang seneng, bikin orang nyengir. Ya bismillah lah, semoga ada. Amin. Amin, amin. Oke, sekarang Bang Arya, Bang. Cerita dikit dong, Bang, tentang vlognya, Bang. Gimana, Bang? Kita mau banyak belajar nih bang. Oh, gitu. Selama ini kan ceritanya Bang Hera nih selalu misteri, Horor ya. Yang Orangnya horor kan? Nah, yang kocak nih, yang kocak kita bisa yang kocak. Kocaknya dulu ya, yang jangan horornya dulu, jangan kocaknya dulu. Horor tapi kocak ya. Iya benar, ada juga, makanya Bang Arya mungkin bisa berbagi pengalaman juga, Bang. Ada yang Bang siapa tahu bisa bisa dibacain Fatihah. Ya. Kebetulan aneh di sini lagi jadi bintang 7 nih ya. Tapi kamu ternyata. Buat ngobatin orang puyeng ya. Ya mayoritas sih Aye tuh pengalamannya itu horor Bang ya, tapi ada juga beberapa hal yang emang kocak tuh ada, kayak waktu Aye di Gunung Lawu naik sendirian gitu kan Bang, rambut Aye kan dulu gondrong panjang. Pas kita lagi nongkrong malam-malam di bawah Puun gede, ada anak Bekasi nih 3 orang datang. Mereka jalan, Aye lagi duduk santai, kan dari maghrib sampai jam 9 kan sendirian gak ada orang ya. Dengar ada orang kan seneng gitu kan. Iya, Nah, langsung kita bikin api kecil tuh. Nah, di bawah Puun tuh. Begitu mereka datang, yang pertama kali megang senter tuh langsung diem Bang, nyenterin kita. Nggak ada orang gitu. Dia diam aja, kita juga alhamdulillah ada orang. Diam aja gitu kan. Iya. Nggak lama Bang, pas kita diri dia langsung baca ayat kursi Bang. Kita lagi dulu kali ya. Disangka penunggu pohon kali. Nah bener Bang, Aye sambil genderama kali kan. Dalam hati, lah
dia baca ayat kursi, lah kita baca ayat kursi juga. Kira tadi ada setan kan, langsung dia baca ayat kursi, kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus nggak lama temennya datang baca ayat kursi juga bang. Berarti main kuat-kuatan gitu. Itu udah rada lama bang. Gue bilang ini orang kagak kelar gitu kan. Dalam hati, jangan-jangan gue nih nggak setan. Langsung ada yang panggil kan, bang, pergi lu. Bener gue. Sekalian gue jadi gitu. Ya elah bang, mana aja setan ngerokok super. Pergi ya. Pergi jangan ganggu. Yang cewek satu lagi udah langsung duduk dia jongkok. Pergi jangan ganggu. Pok, gue orang. Mana ada setan pakai sendal gunung. Itu masih kagak percaya bang, beneran. Masih di center atas bawah nervous, gue bilang ya Allah bang, Pok, gue kata gue orang beneran, gue jingkrak itu kan, ini rokok gue super, dan serius ngomong gitu bukan kadang-kadang ini. Dia lama juga sampai. Lama, agak panik juga dia berarti. Udah panik banget, soalnya katanya sebelum dia sampai ke pos 4 Gunung Lawu lewat Cemoro Kandang, di pos 3-nya mereka udah digodain setan. Jadi udah mau Jadi lepas dari mulut garangan masuk ke mulut singa gitu kan. Jadi disangkanya gue tuh masih setan yang dibawa tadi. malah sereman kali ya. Serem juga dia tadi. Dalam hati gue buset ganteng-ganteng ini baca. Aduh, coba disuruh suwet begini. Setan ya, jempol kena kan. Bukan setan gitu. Tapi emang kebayang sih, kalau di hutan gitu, kebayang kita lagi camping kan sepi banget tuh situasi kita, bahkan ngeliat orang atau ngeliat apapun aja di sesuatu yang, wih apa nih gitu, kayak yang, ini orang setan. Tetep pikiran tuh aneh ya pasti, walaupun bener kan, apalagi sendirian bang, ente kan sendirian, coba kalau berdua atau mungkin, oh pasti ada pendaki biasa, tapi kalau sendirian kan, ini orang betapa, pendaki gunung, pendaki gondol, sesuai mana Itu kalau itu bisa begini Bud, orang setan begitu memang wujudnya orang nih, gua kata orang Gua kata juga apa? pegang rokok sudah gunung gitu. Tapi gue juga pernah nemuin kayak gitu di Cermet tuh, bawa orang kemudian jadi leader di depan, set begitu di depan di tikungan, set, orang mukanya doang nih, pikir pocong kan, center mukanya, saya penasaran, kayaknya orang nih kan, lihat ke belakang, ada carrier, berarti orang ya kan, rombongan belum tahu rombongan ada kan, kita naik sedikit, matiin center, atau apa kita tungguin, rombongan belakang nyampe ke orang itu, setan, pocong, itu orang bangun deh kok, mana setannya? Nah sama kayak Ado kan. Kita bacain kursi kan bingung orang bacain kursi, pikiran gua orang pohon gede yang belakang kan. Tapi dia panik kayaknya, bangun di trek ternyata dia juga panik. Apalagi ketutup semua, mukanya doang kan begini. Living bed dan doang nongol. Itu salah satunya. Yang kedua tuh ya ada juga lah, tapi ini sedikit gimana ya pas kita lagi netralisir situasi kan. Jadi waktu itu kita nanganin korban meninggal. Korban meninggal di gunung. Waktu itu kita setting supaya teman-temannya korban ini kan nggak tahu kalau temennya dia nih udah meninggal. Karena apa bang? Karena untuk menghindari korban bertambah gitu. Sedangkan posisi kita kan di gunung. Jadi ketika teman-temannya nanya itu kita bilang ini korban lagi pingsan, tidur. Padahal dia udah nggak ada. Ada 2 orang teman korban, kita langsung keep, kita langsung bilang sampai teman-teman lu tahu nih orang udah nggak ada, lu gue sikat. Kenapa? Ya itu, jangan sampai bertambah korban. Akhirnya nih yang 2 orang bisa nge-keep. Tiba-tiba datang bang teman saya bang, megang-megang ya nggak? Langsung dia ngomong enak bener. Ini orang lewat ya? Buset. Itu suasana udah tenang bang. Ya, udah tenang. Iya. Langsung korban nambah banyak. Dalam hati gue, suwe. Main datang main trek. Iya, ini mohon maaf ini ya. Enggak gue sebutin deh tempatnya di mana. Pokoknya ini salah satu yang kocak-kocak tapi serem gitu. Menarik juga itu. Iya, kita udah tenang-tenang itu. Ngiyakinin temen-temennya yang lain nggak apa-apa. Bahkan yang temennya 2 orang ini kita bilang pokoknya temen lu nggak boleh ada yang tahu gitu kan. Situasi udah kondusif aman, tiba-tiba temen gua kucul-kucul datang ke sana. Satu orang Lewat ya orang.
langsung brak pada pingsan Pecah udah ya. Iya, berantakan. Padahal udah nahan-nahan tuh ya. Iya. Yang sebenarnya banyak sih bang ya, banyak. Ada beberapa juga kayak di Gunung Gede tuh kita ketemu sama anaknya kumbang. Ya, kita kasih makan sarden, kita pus ya. Wah, itu kan anak kumbang lucu bang ya, kita kejar dia berhenti gitu kan. Kayak kucing Setiap kita deketin dia lari. Giliran maghrib emaknya datang. Lah bagus kagak ditampol. Lah macan kalau mama cantik mah enak ya. Lah ini macan beneran. Lah kita kencing di sana bang, tempat-tempatnya. Ada tapi untungnya cuman siapa yang untungnya karena kita ngasih makan anaknya kali ya. Jadi dia cuma ngiter-ngiter aja. Udah cabut. Dalam hati gua, lu sih, gua udah anak macan, gua kan anak jawara lu kayak gitu. Ini yang horor tapi ada kocaknya tuh banyak gitu. Kayak waktu di Merapi itu kan kita petir nyamber di situ lah bang, tempat handphone di situ lah, tempat handphone Itu ditaruh. amat ya. Iya bang, wah itu kan kuping langsung nying gitu Iya, kan. Bang. Begitu nyingnya udah hilang, gua ngeliat kan dulu sama-sama gondrong semua kan, gua liat rambut temen gua kan pada jigrik. Gua ketawa ngeliatnya kan, rambut lu jigrik. Gua nggak tahu kalau rambut gua jigrik. temen gue yang gue ketawain, lu kata-katain rambut gue jigrik, rambut lu juga jigrik. Oh iya betul, serius banget. Tapi memang itu, belum waktunya kita pulang ya. Petir sedekat itu bang, mental juga kagak bang. Cuman terasa ada listriknya. Iya lah, Medan Medan Cuman di kuat. sininya tuh bener-bener itu setengah jam ya. lebih. Sakit banget. Begitu melek ngeliat temen, pada berdiri. Kirain gua kagak, gua juga sama gitu kan. Habis bohongin Mama Rijen gitu itu. Kacau ya. Ya kira-kira itulah bang. Seru sih Mas. Emang kadang emang perlu bang. Suatu saat kita bikin konten itu tentang kata subang. Boleh. Main nanti di komedi pantun ya. Main, makanya main. Ya enggak. Kita cariin karakter, iya. Kita cariin yang karakter yang kira-kira agak sedikit menarik nih, Iya. yang di luar dari seorang Bang Adesena gitu. Biar orang, ih, masih bisa main juga, Pengalaman, kita nggak apa-apa, kita kan saling gimana caranya kita membagi pengalaman. Siapa tahu dari kita main, terus kita juga main ke abang, kita bisa ngobrol-ngobrol, ada silaturahim yang terjalin, terus ya, siapa tahu rezeki kan kita nggak tahu bang, iya nambah rezeki dan nambah panjang umur atau apa kan, Ya memang betul itu bang, betul itu. kita butuh di situ gitu. Kita juga ngelihat sih podcast sama Bang Awang tuh menarik gitu, ada sesuatu yang memang kontennya tuh bikin jadi penasaran orang, makanya jadi orang ikutin terus karena memang target orang naik ke atas mendaki itu adalah sesuatu yang pertanyaannya tuh banyak bang, entah kendala atau apapun. Kalau kita jadi tak temukan mungkin juga jadi lain nanti jawabannya biasanya karena punya dimensi yang beda antara di bawah sama di atas gunung yang secara tempat udah beda mungkin tempatnya juga kan. Nah, tapi ada pertanyaan tuh, kalau di mata Bang Arya nih, gimana sih kalau kita bikin pantun di gunung gitu, itu ada rambu-rambu yang harus di ini nggak gitu? Nah, Sebenarnya sih nggak masalah bang ya. Kita bahasa itu sebenarnya tata bahasa kita. Yang paling penting tuh gini kan, ibaratnya kita masuk rumah orang. Iya. Nah, kita masuk rumah orang, kita punya sistem lah. Nah, di sana penduduknya kan kita nggak bisa lihat gitu kan. Nah, kita gunakanlah sesuatu yang memang sesuai untuk mereka gitu. Yang mungkin yang paling pas itu kita salam dulu lah, salam dengan cara kita. Nuhun ya. Iya, kita beritahukan keberadaan kita maksud kita gitu, tapi dalam hati bang, nggak usah ngomong ya masa ngomong pun banget. Gitu. Dalam hati ya bang, terus selawatan. Ya nggak usah ngomong mbah numpang mbah, ya nggak usah. Gitu. Intinya tuh kembali kepada kita bang. Kita ngomong apa aja silakan aja sebenarnya. Toh setiap perkataan kita kan kembali kepada diri kita sendiri. Betul. Ibaratnya gini, kalau udah tahu sama tahu nih orang emang ngelawak gitu kan. Oh ini orang emang ya nanti adalah bahasa-bahasa yang secara mungkin antar kita dengan makhluk itu sebenarnya ada kok bang. Betul. Ada teknisnya gitu kan. Nggak masalah bang, ayah jalan sendirian bang, kadang-kadang kalau lagi kesel ngomongnya gak bener bang gitu kan. Serius, kalau lagi jalan sendirian tuh bukannya mbah enggak pernah. Malah gue mau lewat, ngapain lo?
Taruh kata bahasanya kayak gitu malah jadi kita bangkitkan harga diri kita sebagai manusia, Betul. harga diri penciptaan kita sebagai makhluk yang memang harus disembah oleh mereka. Kita juga punya pegangan-pegangan hadis dan cerita-cerita dari para sahabat gitu kan tentang bagaimana sih setan, jin, segala macam makhluk-makhluk itu ternyata mereka jauh lebih takut sama kita dibanding kita takut sama mereka. Jadi intinya bang, kita kalau di gunung jangan sampai dikenalin rasa takut bang. Kita balik rasa takut yang kita kenalin. Nah kalau itu sudah terjadi, setannya takut bang sama kita beneran. Iya, kalau perlu baru kita jalan juga mereka udah pada minggir. Buset, mbah gue lewat. Males ya. Males. Lebih setan dari gue. Ini kayaknya dia lagi. Males. Enggak laku. Apalagi lu cek gitu kan, mau pasti minta rokok nih. Nah, kita takut karena kebanyakan nonton film itu kan kadang setan itu mematikan kita gitu kan. Akhirnya kita Yang penting tak lari. Tak lari ya. Tak kabur. Justru dalam Islam itu mohon maaf ini bang ya. Nah, Dalam sebuah hadis itu yang disampaikan oleh pokoknya nggak tahu lah perawinya siapa tapi hadis ini sahih. Jadi ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwa Sayyidina Khalid bin Walid ditugaskan oleh baginda Nabi untuk menebas 2 berhala di kota Mekah. Lata, satu lagi siapa itu? Uzza. Nah, ditugaskanlah Sayyidina Khalid bin Walid oleh baginda Nabi untuk menghancurkan kedua berhala itu. Tugas diselesaikan, ditebaslah kedua berhala tersebut kan. Ketika balik kepada baginda Nabi mengatakan kamu belum melakukan apa-apa Khalid gitu. Kamu harus kembali lagi. Ternyata salah satu dari berhala itu ada ditumpangi oleh jin ya, Latan. Ternyata dia belum mati kan. Nah, saat Sayyidina Khalid bin Walid kembali terlihat tuh bentuknya saat itu ada banyak versinya tapi ini sahih. Terlihat ada jin wanita tanpa pakaian membelakangi Sayyidina Khalid bin Walid. Dia mengatakan dirinya Lata gitu. Sayyidina Khalid bin Walid itu nggak banyak ngomong bang, langsung ditebas, mati. Nah, jadi ternyata dengan menggunakan pedang, ya, kita bisa membunuh itu. Tapi di sini ada filosofi yang harus kita pegang bahwa itu Rasulullah yang memerintahkan. Jadi kalau kita orang ini kan bukan kelas sahabat, berarti kita harus berselawat dulu bang. Jadi kita isi dulu goloknya dengan selawat, yakin kita semata-mata karena Allah, juga syafaat kanjeng Nabi. Sikat bang, kalau saya bang seserem-seremnya situasi cabut golok selawatan, inget kisah itu, takut tapi berubah jadi berani, bacok bener saya. Itu pohon bisa saya tebang kalau ada gitu aja kalau di gunung itu. Bukannya sombong bang, karena apa tadi satu, kita udah yakin betul bahwa Rasulullah itu nggak mungkin salah. Jadi keyakinan kita tinggi, makanya kadang-kadang jalan sendirian tuh kalau nggak bawa golok ya bawa ini aja, pokoknya pisau lipat kayak kecil kayak cutter aja cuek bang ya, pokoknya bisa ngebabat. Intinya itu hanya sebagai media sih, karena sejatinya bukan cutter yang ngebunuh nanti tapi keyakinan kita. Keyakinan kita yang ngebunuh itu. Akhirnya mereka jadi pergi, nggak ada yang gangguin kita. Andai pun ada gangguan, ya jangan mentang-mentang udah selawat bang, nggak baca kursi nggak ada gangguan, nggak banyak gangguan. Dia juga bisa kadang-kadang gitu ya. Memang kan itu diuji kan, jangan kita mengaku beriman, jangan kita mengaku kita berselawat, tapi ketika diuji ternyata itu bohongan doang, di mulut doang dong. Itu makin kita berselawat bang, makin banyak bang. Cuman bisa nggak kita bukti nih? Yakin nggak sama selawat? Kalau kita kan, gue mah yakin sama selawat, bukan masalah katernya bang, cabut kater. Dalam hati itu ngomongnya nggak bener, selawat samperin, karena apa? Udah ada pegangan tadi. Seikat bener bang, ngilang bang. Itu banyak saksi kalau nggak cuman saya ngomong bang, ini saksi-saksinya banyak di saat saya lagi kayak begitu tuh. Babat bener saya. Makanya kadang-kadang orang naik gunung sama saya, kalau ketemu setan nggak ada yang ngomong bang. Soalnya saya samperin bang, bacok bener-bener saya. Lu gangguin gue bacok ya. Karena pegangan tadi bang. Kalau ada yang nggak tahu, mau dia lagi latihan. Dia tahu deh, pilih dokem aja ya. Ya kan? Tadi samperin. Rata-rata gitu bang. Rata-rata jangan ngomong sama dia gitu. Dia mau geblek gitu kan. Bukannya geblek. Kita cuma memberikan contoh gitu. Setan nggak bisa bunuh bang. Yang ngebunuh kita ngelihat setan itu karena kita takut. Akhirnya kita celaka dari rasa takut kita tadi.
Cuma bikin celaka berarti. Ya, cuman bikin celaka aja karena dia mengendalikan rasa takut kita. Bagaimana kalau kita balik bang? Rasa Pikirannya. takut yang kita kendalikan, akhirnya kan mereka yang takut sama kita bang. Nah, nih orang nggak bisa takut-takutin. Iya, benar. Sikat bang, peneliti aja mereka mati kok bang. Nah, makanya naik gunung sendirian sebenarnya gitu aja bang. Kalau makhluk-makhluk itu mengendalikan rasa takut kita, kalau kita nggak mau dikendalikan sama mereka, ya kita harus bisa kendalikan rasa takut. Jadi mereka yang bisa kita kendalikan bang. Iya. Kita balik situasinya. Benar. Itu doang bang. Setuju. Tuh pemirsa, jangan takut. Nah ini baik lagi nih, kan rencana mau gabung ke Komedi Pantai. Kayaknya bagusnya dikasih nama nih Bang Dosen nih. Apa tuh? Doain setan. Doain setan ya. Sebenarnya pada bahagia doanya. Nanti kita gabung sama Bang Arya, kita bikin satu episode dulu, kita coba Coba ngobrol ke gunung dulu aja. Ngobrol. kita coba bikin ya, kalaupun memang belum bisa ke gunung karena kondisinya tutup atau situasi cuaca, ya kita bikin dulu di sini yang Horor-horor lah dikit. Nah, kita kolaborasiin seperti apa. Komedi horor ya. Tetap ada sosok kreatifnya juga gitu. Tapi tetap itu tujuannya, kita pengen nyampein pesan bahwa ketakutan itu adalah musuh terbesar yang kadang sulit buat manusia hadapin. Betul. Nah itu sangat amat sulit karena dia sendiri yang bisa, bukan orang lain atau Iya. siapapun. Gitu. Karena selama ini kenapa setan bisa mencelakakan kita? Karena mereka yang mengendalikan rasa Iya, takut kita bang. betul. Sedangkan kita tuan rumah dari yang namanya takut tadi, fitrah rasa takut itu. Tapi bagaimana caranya rasa takut itu bisa kita kendalikan? Kalau itu udah bisa kita kendalikan bang, emang nggak gampang ngomongnya bang. Iya. Bener. Tapi kalau udah dibiasain, serius bang, beneran dah. Mengalir gitu aja ya. Lah bang, serius, ayah mah naik gunung sendiri-sendiri, banyak muncul kayu udah gitu. Karena emang ayah nggak pikirin kayak gitu. Pokoknya, kalau lu nongol depan gua harus cantik. Lu ganggu, gua sikat. Kalau nanti kita tahan dulu. Kalau cantik, gua ngobrol. Mulus sih kayak. Mulus. Iya. benar-benar. Emang bisa. Nggak Mungkin, bisa bang. mungkin juga sekarang kalau abang lagi naik gunung sendirian, setan pada bilang, Bang Jago lewat, Bang Jago. Bang Jago lewat. Gitu kali bang ya? Katanya kan Bang Jago lo lewat. Karena itu bang ya, memang kebanyakan kecelakaan di gunung itu awalnya dari situ. Awalnya iya, dari situ. Mereka tidak bisa memanage rasa takutnya. Barulah nanti faktor yang lain. Terkadang dikait-kaitan dengan hal-hal yang Mitos. mitos betul. Sebenarnya kita nggak bisa pungkiri kehadiran jin itu memang betul ada. Ada. Betul ada. Tetapi mereka tuh ingat ya, mereka nggak bisa nyelakain kita kalau kita betul-betul bisa membalikan situasi tadi. Kan kebanyakan orang nggak ngerti kalau ternyata mereka cuma mainin rasa takut kita doang. Iya, Rasa. Kalau rasa takut itu udah kita kendalikan, mereka yang kita mainin bang. Lah bener-bener bubar, demi Allah bang ya, di Gunung Lawu bang, ini lagi rame nih. Jurik, iya beneran lagi pada ngelumpi, lagi pada main kartu. Demi Allah bang, gua samperin, gua kencingin, bubar. Ini bukan omong kosong bang, gua mau kencing nih bang. Mana nih setan mulu, nih di belakang lihat kan, pada banyak banget. Dalam hati gua mana mungkin ada orang di sini rame lagi pada pakaian Jawa. Gua bilang, minggir gua mau kencing. Demi Allah bang. Demi kaki. Duduk. Bubar bang. Jadi di situ kita membuktikan bahwa bagaimana jika kita isi dengan ayat-ayat suci, apalagi dengan selawat. Dengan kita bisa memanage rasa takut kita aja, kita balik rasa takut kita kendalikan, mereka udah bisa kita kendalikan. Karena keyakinan itu yang membuat dia manusia Iya, jadi tapi sempurna gitu betul. Tapi ya gitu, jangan seneng nih, jangan jumawa. ya. Udah. Karena nggak mungkin tanpa ujian bang, itu selalu Betul, diuji. Kalau betul. sekedar ngomong gampang bang, tapi kalau udah keyakinan hati itu nanti ya nggak bisa digoyahkan. Betul. Itu setan kayak apa? Lari bang, beneran ngeliat kita bener-bener minggir-minggir dia ya. Malam nggak jadi malak ya. Karena gue yang naik sama saya iseng bakarin terasi, bakarin gue bilang terserah lah lo, bebas aja. Yang penting itu kelakuan lo akan kembali kepada diri lo, akan bermuara kepada diri lo. Kalau nanti ada apa-apa, lo yang mancing, lo siap nggak? Kalau emang siap mah nggak apa-apa bang saya mah. Terus aja, silakan aja lo misalnya di gunung,
Di Gunung Lawu nggak boleh pakai baju hijau. Lah saya jaket saya hijau pupus bang, bendera saya hijau pupus. Nah, dalam hati bodoh amat. Iya. Nggak boleh bang, besok kita ke laut mana? Laut selatan kita pakai baju hijau. Ayo, silakan aja. Abang rada-rada hijau nggak apa-apa. Bukan kalau Tadi pinjem lagi. saya sering bang ya, gitu. Cuman pembuktian dari rasa takut itu ternyata memang kita sendiri enggak kayak gitu nggak bisa sentuh dia. Ya kadang-kadang kita kan kayak jalan di gunung, wah karena gelap, terus karena sepi, sugesti nongol tuh. Nah pasti itu rasa takut. Bang. Takut pasti. Wah, Iya. jangan nemu ini, itu bisa suka nongol sendiri kan. Emang nongol bang kalau pikiran kita udah bilang, wah tuh kayaknya di situ ada anu ya. Pasti dia. Keluar inu, benar. Iya, kalau ketika kondisi fisik drop, capek itu gampang banget tuh halusinasi. Halusinasi, sugesti dong. Awalnya itu tapi jadi nyata lama-lama. Makanya aneh kalau di jalan itu nggak mau gitu-gitu bang. Kalau emang udah capek apa yang aneh baca selawat bang. Aneh cuma berpikir, wah depan gua kanjeng Sayyidina kanjeng Nabi Muhammad. Wah depan gua ada Sayyidina Ali bin Walid. Wah depan gua ada Sayyidina Abu Bakar. Wah yang kita pikirkan itu bang sahabat-sahabat Rasulullah yang nggak mungkin bisa dipalsukan oleh mereka gitu. Jadi wah ini ada Sayyidina Ali itu dalam hati gitu kan. Tenang nggak bang? Nah tenang, apalagi wah depan gua kanjeng Nabi nih. Yakin, Jadi gitu. kita nggak mikirin setan bang. Lah setan juga kan tahu isi hati kita. Ah dia mah yang dipikirin Rasulullah. Mereka kan cinta banget sama Rasulullah. Kalau mereka nggak cinta sama Rasulullah bang, mereka gak mau nih jalanin tugas berat gini. Iya benar. Tanpa setan mana ada kemuliaan Tuhan gitu bang. Ini tugas mereka istiqomah menjalankan tugasnya. Masa kita sebagai manusia nggak istiqomah jalanin peran kita sebagai manusia? Setuju. Makanya kita mah kalau jalan gitu takut bang. Aneh cuma pikir, wah depan gua kanjeng Nabi nih. Wah depan gua Nabi Hidir nih. Nih mohon maaf nih bang, ini rahasia yang jarang aneh buka. Kenapa aneh berani? Karena aneh berpikir di depan aneh tuh, wah kanjeng Nabi Hidir. Siapa yang bisa masukin? Wah kanjeng Nabi Musa gitu kan. Bukannya wah kuntilanak lah jadi lah. Coba abang jalan kayak begitu, abang buktiin sendiri. Abang berpikir bahwa di sekeliling abang tuh para sahabat, ya para tabiin gitu. Aman, wah paling nggak gini, wah ada Habib Lutfi nih, aman gitu doang udah. Jadi kalau kita mikir wah genderuwo, nah kita takut kan. Lah ini mah begitu, jadi kena ini kunci bang ya. Kenapa aneh berani? Karena sepanjang perjalanan aneh cuma mikir gitu, bang beneran. Karena ngerinya kita, orang kita berpikir, wah kiri kanan gua sahabat-sahabat Nabi, para syuhada gitu, bang ditakutin bang. Serius. Takut tuh ya. Mereka yang takut, wah Hamzah, wah Sayyidina Umar gitu kan. Udah kebaca sama dia, males. Ada juga kayak orang kan setan juga bisa males juga, bete ada juga. Bete. Jangan dulu pusing malah lo. Temen-temennya digituin. Gua sering petali pasar. Coba abang tempat sepi serem, abang berpikir ada Sayyidina Umar jelas setan takut. Coba mikir, jangan mikirin kunti bang, nah itu bener-bener merinding gitu. Tapi kalau kita mikir nih, wah depan Sayyidina Ali, Positive thinking. Nah itu bang, jadi ngebangkitin energi itu. Benar. Malah mereka minggir bang. Lah kita kalau ada orang kesurupan cuma gini doang nih bang, kita pencet, lu pergi kagak? Bikin rese aja, lu minta kopi, acara kopi, ntar gue bakar, lu pergi bang. Karena apa? Mereka tahu kita bener-bener udah yakin betul sama yang kuasa hidup mati Allah ngatur kan. Gue mah sampai sini mah terserah, bisa nginjek tempat ini juga Allah yang nempatin gitu kan. Benar. Intinya positif lah ya. Positif bang. Itu yang terkadang orang-orang nggak ngerti. Kok lu berani naik gunung, lu punya ilmu ya? Iya lah mau kudu. Udah percaya ya. Kudu ingat sama Nabi gitu kan. Terus mulai tertarik dari naik gunung itu dari umur berapa bang? Nah dari kecil bang. Ini kan dulu kebun semua bang. Oke. Ini kan rumah dulu belum begini bang tuh. Rumah di depan situ rumah almarhum nenek saya tuh cuma satu di sini. Terus di depan satu. Baru ada 2 rumah nih bang, dari segini gedenya cuma ada 2 rumah, jadi kebun semua. Nah itu kita senang bikin ini, karena emang zaman dulu kan kagak ada mainan bang. Iya cuman orang kaya doang yang punya truk-trukan dari kayu gitu kan. Apa paling dari tepung pisang ya? Nah, iya kita tepung pisang Tapi bang. sendal jepit malah. Sendal jepit kita bikinin itu, kita bikin dari tepung pisang tuh truk-trukan. Nah sampai akhirnya hobi bikin tenda-tendaan dari daun pisang, terus dari rumput kita Iya benar. Karena ini UP kan dulu alang-alang bang, rawa, jadi kita ambilin alang-alang. Nah itu dari kecil kita udah seneng tuh main-main camping-campingan lah. Umur berapa tuh bang kira-kira? Ya masih SD lah, tahun SD. 82an gitu kan.
sekarang naik gunung, dulunya naik unan. Ngeker. Unan. Dia juga dulu anak gunung. Oh gitu. Gunung apa di Sehari? Enggak, kalau sekarang jadi lutung. Maksudnya lu tungguin aja gunung kalau ketemu. Lu tungguin aja nggak bakalan ada. Gunung kembar ya. Dari kecil bang. Dari kecil ya. Terus pertama kali nanjak gunung itu umur berapa? Umur 15 tahun bang. Gunung SMP mana? berarti. SMP kelas 3 bang. Gunung mana itu? Salak pasti. Gunung gede bang. Oh, Gunung Gede. Iya, itu gara-gara Arif juga bang. Kayak gunung gede. Ada kemana lagi nih asik. Lupa kita udah. Doi. Terus dari SMP Oh, iya, di dini betul. hari itu udah lupa dah. Tapi usia segini nih masih kuat ya? 2019 sampai sekarang sekitar 80 sampai 90 kali saya naik bang. Nah, Masih besok- ini ya? Ada perubahan yang terasa berarti? Wah dulu jelas bang. Kalau Masih umur- ada perubahannya. belasan sama umur 20-an, waduh kita Gimana sih? Gue dulu cenderung naik gunung nih. Sekarang pengen naik gunung tapi usia ada napas Nah, bang. ya? Tip-tipnya ya. Tipnya. Tipnya gimana nih? Jadi kalau kita udah usia kepala 4 ke atas tuh musuh kita fisik kita sendiri kan Ya. sama. Jadi untuk mengendalikan itu nafas bang kita mainnya. Usahakan kita olahraga nggak usah lama-lama bang, jogging 5 menit aja. Nah tapi sebelum tidur lurus kaki tanpa bantal, tarik nafas bang. Nafas tarik pelan, tahan, terserah mau diisi selawat atau cuma di hati kecil bilang wah itu bu sehatlah, aku butuh bantuanmu. Atau cuma diem aja, yang penting isi dengan pikiran positif, energi positif, baru lepas lagi bang. Itu usahakan seminggu sebelum berangkat, sebelum tidur setengah jam bang gitu, untuk mengatur pola nafas kita ya, karena nanti yang bermasalah di kita tuh jantung bang, udah umur 40 ke atas ini, apalagi mohon maaf kalau udah ada tas pinggang di perutnya. Nah itu kunci kenapa saya masih kuat sampai detik ini, karena kita yang dimainkan nafas Bang. Sama di pikiran itu kita selalu bilang di hati kecil, wah itu bubar kita adalah tim, kita harus bekerja sama, tolonglah aku bantu, aku nggak mungkin bisa bergerak tanpa kesatuan visi dan misi dari tubuhku ini, dari pikiranku ini. Jadi positif bang, jalan pun kita nggak bisa cepet bang, jadi bagaimana langkah kaki itu ngikutin ritme nafas di saat kita lagi di jalan standar ini. Pelan tapi pasti gitu sampai kita ke tujuan. Jangan kita ngikutin anak muda bang, lah keler bang. Bahasa Jawanya itu slowly but sure. Kelenger kita kalau ngikutin umur-umur 20 Ada bang. cewek, pura-pura gagah. Ayo Apa jopak? 2020 kemarin bang Februari, air Kerawang tuh masih bawa air 15 liter di punggung. Sampai pos 7 masih masih punggung sendiri. Bukannya kuat bang, bukan. Tapi karena itu kita bagaimana caranya antara tubuh sama pikiran sama hati itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu visi, menjadi satu gerakan di lapangan. Ya nggak mudah, tapi kalau dicoba karena mau bang. Wah, jadi kalau napas itu udah bagus bang, otomatis pasokan oksigen ke kepala kan bagus. Benar. Jika pasokan oksigen di kepala bagus, pikiran kita otomatis baik bang, jernih. Hati kita juga nanti akan bekerja sama nih, wah hati. Terus pikiran akan mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh, wahai kaki, segala macam lah, pokoknya dikirimkan sinyal seluruh tubuh kita tuh sinyal yang positif bang. Jadi kita kuat. Kalau saya biasanya diisinya selawat bang. Tapi ngomong gini malah ya, Ah. kita nggak naik gunung pun boleh tuh ya. Oh boleh kita bang. terapin Dimana gitu ya. Oh, buat naik itu bang, buat naik yang satu lagi. emang ngaruh. Oh, ngaruh. Ngaruh. Oh, ngaruh. Boleh juga nih. Iya. Kita 40 jangan egois nih kan. Oh, Itu gimana kita tidur rata gitu ya, nggak pakai bantal, gitu kan. Terus kita tarik. Tarik nafas pelan, Pelan. Dari hidung. dari itu tahan bang, Tahan berapa lama tuh? Bebas bang, nggak usah tahan. Jangan kelamaan. Lewat. 2 hari coba. Tahan, baru hembuskan. Kalau bisa diisi sama wahai tubuh, wahai hati, wahai pikiran, sehatlah engkau. Kan tubuh kita 90% cairan bang. Betul. Cairan itu kalau mendengar sesuatu yang baik, apalagi ini kan cairan itu ada di dalam tubuh kita bang. Sedangkan hati dan pikiran kita memerintahkan itu, mengatakan sesuatu yang baik. Wahai tubuh, sehatlah engkau, isi dengan selawat bang. Wih,
nanti karena cairan itu ya menurut beberapa penelitian ilmuwan-ilmuwan yang memang sudah mumpuni, kalau air dibacakan ayat suci itu dia molekulnya bagus bang. Nah tubuh kita ini 90% cairan bang, sama. Ketika kita di dalam hati dan pikiran kita mengatakan kita berselawat bang, jadi tarik nafas, hati tenanglah, terus lepas. Itu bang sehat bang. Itu banyaknya bebas ya? Bebas bang, nggak ada batasan. Yang paling penting tenang. Jadi intinya kalau mau berhasil, di saat kita selesai melakukan hal tersebut, badan segar, pikiran tenang, berarti itu udah masuk bang. Selawat yang biasanya kita baca di lisan, kita ganti bang di sini sama di sini. Kan ada ungkapan yang mengatakan barang siapa yang tidak memahami dirinya, maka dia tidak akan mengenal Tuhannya. Sebenarnya itulah bang. Sebenarnya semesta itu ya diri kita sendiri bang. Mau nyari apa sih di badan kita? Matahari ada, bintang ada, atom ada, air ada, cahaya ada. Makanya kalau kita itu tadi bang, mengembalikan fitrah kita. Wahai diri, wahai hati, tenanglah, selamat. Mungkin saya kalau nggak begitu bang, udah nggak kuat naik gunung mah. Teman saya juga nggak ada yang kuat udah naik gunung. Naik udah nggak ada yang bawa apa-apa. Kadang-kadang saya masih bawa carrier numpuk-numpuk bang, 2 meternya bukannya kuat enggak. Karena ini ya faktor U juga ada juga di situ. Jelas, itu kita nggak bisa ngelawan bang. Gitu udah. Kalau bisa naik ojek sih naik ojek. Naik ojek aja dah. Boleh. Macam-macam lah ya. Pepandaian sih ada sih, pepandaian sih itu kalau bermain. Gue pernah tuh ada orang udah capek-capek di naik ojek. Gue kalau punya duit naik ojek juga kali ya. Intinya semua di napas sebenarnya bang. Betul. Jadi kalau aliran napas kita bagus, itu nanti pasokan oksigen ke sini bagus. Kalau sini udah bagus, pikiran kita tuh enak bang. Iya bang, gini karena ada suka gini kan kalau teman-teman lah gitu ya di rumah apa di mana suka masih ada yang pada olahraga gitu kan ya, bulu tangkis, futsal lah gitu segala macam. Kita ini udah nggak kuat bang kayak gitu gitu kan. Ya cuman ya kita jujur aja kita masih pengen sehat. Iya kan? betul. Dengan istilahnya metode kayak tadi kan tuh ya, istilahnya wah ini lebih asik nih gitu ya kan. Ya kan tinggal apa ditambah lagi keyakinan kita. Gitu. Itu awalnya lebih berat bang daripada main bulu tangkis setengah jam. Iya. Yang kita lakuin itu, soalnya nanti mengatur nafas bang. Kan mereka intinya begitu juga kan di pernapasan juga. Tapi mereka udah olah fisik. Kalau kita nggak olah fisik bang, olah batin. Tapi ini bukan ilmu kebatinan bang, bukan. Ini kita olah nafas kita. Karena sehat yang sesungguhnya nggak dari luar bang, dari dalam. Boleh lah, kalau suatu saat kita bisa kolaborasi, kita bisa kerjasama, kita bikin sesuatu yang positif buat para teman-teman yang udah mau bantu support kita juga. Kita coba kasih sesuatu yang bikin mereka tahu ternyata di gunung seperti ini, atau mungkin dengan kita ngelucu, dengan kita komedi atau pantun atau segala macam itu mungkin bisa manfaat buat orang lain gitu. Ya alhamdulillah, ini tadi kita baru ngobrol-ngobrol seru banget ya obrolannya ya. Bener-bener gue jadi bintang 7 sukses. Terutama gue ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Komedi Pantun. Jangan lupa deh buat para subscribernya untuk ikutin terus channel ini. Semoga channel ini makin berkembang. Amin. Makin bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Amin. Jadi di sini kalau gue lihat nih dari teman-teman, kita nggak hanya sekedar berkelakar, tapi kita juga punya misi ya, bagaimana budaya Betawi, juga pesan-pesan moral yang kita selipkan dalam setiap kelakar atau candaan-candaan kita itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kira-kira gitu lah bang. Oke. Thank you banget nih. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.